para romo, suster, bapak ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak sekalian yang terkasih. Beberapa waktu yang lalu, sebelum tahun baru Imlek, ada umat yang ngomong begini, wah Romo, ini memasuki tahun kelinci air. Ini kan tahun kelinci air ya. Ini sio saya ciong ini, ciong. Ya, ciong itu artinya musuh, gak cocok. Ya, beberapa orang itu, terutama yang sionya gak cocok. Lalu saya sih pikir begini. Pertama, jangan khawatir kalau seandainya Anda mendengar, loh kok sionya ciong dengan sio kelinci air ya. Karena apa? Karena kita kan ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Pertama-tama itu ada Tuhan Yesus. Nah, kedua, kalau kita memperhatikan bacaan Injil hari ini, menurut saya ciong itu katakanlah bisa dinetralisir ya. Dengan apa? Salah satunya tadi dari dalam bacaan Injil begini, berbahagialah orang yang lemah lembut. Kalau di tahun ini kita bersikap lemah lembut, maka ciong dengan sio kelinci itu nggak ada masalah. Ya, kalau kita lemah lembut. Kalau kita ini murah hati, ya, tadi dikatakan, berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Kalau kita murah hati, maka hidup kita juga aman, tenang dalam menjalani tahun yang mendatang ini. Juga tadi dikatakan demikian, berbahagialah orang yang membawa damai. Ya, kalau kita berhadapan dengan orang lain, kita membawa damai, itu jadi penetralisir menurut saya. Jadi jangan khawatir pertama-tama. Kalau dianggap, loh tahun ini kok sio saya nggak cocok, nggak jadi masalah. Sekali waktu ya, sekali waktu saya mau misa requiem di rumah duka. Lalu di depan rumah duka itu ada tulisan, sio yang cocok dengan apa itu ya, yang sio yang cocok untuk bisa layak adalah sio ini. Sio yang nggak cocok adalah sio yang ini. Kebetulan sio saya sio monyet dan saya nggak cocok. Saya bilang sama keluarga, saya pulang aja ya. Lah kenapa Romo? Itu nggak cocok sionya. Saya bilang begitu. Nanti kalau saya masuk sionya nggak cocok, ciong itu ya. Nah, saya hanya mau mengatakan demikian. Ya jangan khawatir, tenang-tenang saja ya. Yang penting itu dia, kita bisa murah hati, kita membawa damai, kita menjadi orang baik, banyak berbuat baik. Penetralisirnya itu adalah banyak berbuat baik, banyak berbuat kasih kepada orang lain. Nah, yang namanya malapetaka itu tidak akan datang kepada kita. Ya, karena Tuhan Yesus bilang, kalau kita murah hati, maka kita akan mendapatkan kemurahan. Kalau kita berbuat baik, Allah pun bisa berbuat baik kepada kita. Kalau kita membawa damai, Allah pun bisa membawa damai kepada kita sekalian. Nah, kadang-kala juga kita sebagai manusia kadang-kala salah mengartikan bahagia. Saya bahagia kalau saya punya rumah bagus. Kalau saya punya rumah bagus, saya bahagia enggak? Banyak ya orang yang rumahnya mewah-mewah, bagus-bagus. Punya anak 3, anaknya itu enggak di rumah. Ada yang di Amerika, ada yang di Australia, ada yang di Eropa. Dia tinggal berdua, suami istri, suaminya kerja, istrinya suka pergi ke mal-mal, ngajak Romo Petrus itu ya, jalan-jalan ke mal. Yang menikmati rumah siapa? Ya pembantunya. Yang menikmati rumah itu siapa? Ya pembantunya. Ya itulah dia. Apakah punya rumah mewah, punya rumah megah, dia bisa bahagia? Belum tentu. Sekali waktu saya lagi naik mobil, ada mobil apa itu ya, Rolls Royce lewat. Wih bagus. Umat yang nyetirin saya mobil itu ngomong, Romo mau nggak punya mobil begitu Rolls Royce? Nggak mau. Saya bilang nggak mau. Ya kan enak Romo, senang punya mobil bagus begitu mewah. Pak, kalau saya dikasih mobil Rolls Royce, satu, biaya dia makan sama saya makan lebih mahal dia Pak.
Dia kalau dikasih bensin biasa saja pasti nggak bisa. Lah kalau saya makan combro sama pisang goreng, nasi goreng aja cukup, yang murah. Lah kalau dia repot itu, spare partnya gimana, perawatannya gimana. Jadi ya udahlah, enjoy saja ya dengan mobil dari Samadhi yang boleh saya pakai. Jadi nggak usah mewah-mewah, ya nggak usah yang mewah. Maka dari itu apakah kebahagiaan itu terletak kalau saya mempunyai yang mewah-mewah? Belum tentu, belum tentu. Ya, saya bahagia karena apa? Dari dalam bacaan Injil, karena saya dekat dengan Tuhan. Saya mau miskin di hadapan Allah, dalam arti saya mengandalkan Allah. Kita mengandalkan Allah, itu ya. Kita ini bisa berbahagia karena apa? Bukan karena kita mendapatkan semua duniawi ini berikan kepada kita, tidak. Tapi kita berbahagia tadi seperti saya katakan, kalau kita bisa berbuat kasih, murah hati kepada orang lain, itulah dia bahagia. Kalau saya bisa membawa damai, itulah dia bahagia. Kalau saya bisa berbuat baik kepada orang lain, itulah dia bahagia. Bapak Ibu sudah berbuat baik belum kepada orang lain? Sudah ya, mudah-mudahan sudah. Salah satunya perbuatan baik adalah nyiapin angpau, bagi-bagi angpau. Itu dia ya. Angpau itu sekali waktu saya dibilang begini, Romo nanti kalau Cynthia saya dikasih angpau ya. Ya, saya akan beli angpau dan saya akan kasih Anda angpau. Saya beli itu ke Gelodok tuh angpau, murah-murah di Gelodok kan. Begitu Cynthia orang pada ngumpul saya kasih angpau, kasih angpau. Begitu dibuka, loh Romo kok nggak ada isinya? Lah kamu kan bilang minta angpau, nggak minta isinya, maka saya kasih angpau itu. Nah itulah dia. Pokoknya mari kita bermurah hatilah kepada orang lain ya, bisa berbuat baik. Yang mesti kita, supaya kita nggak kena ciong katakanlah, kalau supaya kita nggak kena musuh katakanlah dengan tahun kelinci air ini gampang. Jangan cari musuh, jangan cari musuh. Kepada orang tua jangan musuh sama orang tua. Jangan suka ribut sama orang tua. Kalau Anda suka ribut sama orang tua, rezekinya jauh loh, jauh. Kalau Anda juga sesama keluarga, saudara itu suka ribut, berkelahi, rezekinya juga jauh. Jangan suka ribut. Dengan teman juga, dengan teman. Kalau Anda suka ribut, musuhan sama orang lain, sama sesama, rezeki Anda juga jauh. Maka dari itu, apalagi kalau kita suka ribut, ngomel-ngomel sama Tuhan. Loh kok begini Tuhan, lo kok begitu? Ada orang yang suka mutung, misu-misu, marah-marah sama Tuhan. Jangan pernah marah-marah sama Tuhan, nanti rezekinya seret itu. Ya, itu pertama. Kedua, kalau supaya rezeki kita nggak seret apa? Jangan suka curang. Ya, dalam hidup ini jangan suka curang. Jangan suka nipu orang lain, jangan suka berbuat jahat, jangan suka berbohong kepada orang lain itu, ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sekarang saya ingat kalau khotbah, ya kalau khotbah, saya ingat kalimat dari Paus Fransiskus yang mengatakan demikian. Khotbah itu cukup 10 menit. Lebih dari 10 menit itu jadi bencana. Saya nggak tahu khotbah saya sudah 10 menit atau belum ini ya. Nah, pokoknya saya hanya mau mengatakan selamat memasuki tahun kelinci air. Semoga para romo, dewan paroki, baik harian, pleno, inti maupun juga umat semuanya di paroki Pamulang Santo Barnabas ini tetap sehat, tetap bergembira, bisa bekerja sama dengan baik. Awas ya, jangan suka ngejelek-jelekin romonya. Jangan suka nyeneni marah-marahi romonya. Apalagi jangan suka ngegosipi romonya. Kalau Romo Petrus keluar itu keluarnya sama saya. Jalan-jalannya itu makannya sama saya. Jadi aman. Ya, jadi aman. Tapi di luar itu saya nggak tahu. Di luar itu saya nggak tahu. Tapi sejauh ini kalau pergi sama saya lah itu ya. Nah, pokoknya kita tetap akur, kita tetap damai, bekerja sama dengan baik, supaya kita selalu bergembira. Apa yang dicita-citakan oleh paroki ini bisa terlaksana dengan baik. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita.
Salam untuk keluarga, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian terkasih. Sekali lagi Sinchun Kyonghi ya. Selamat tahun baru Imlek Kyonghi Kyonghi. Demikian renungan atau khotbah dari saya. Amin.